Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya GB Krisanda. Pada video kali ini, saya mulai membahas tentang bahasan dari pengantar mikroekonomi, yaitu pada khususnya bidang studi ilmu ekonomi. Nah, balik pada penjelasan saya yang sebelumnya tentang kita mau bahas satu buku dari Sandono Sukirno, yaitu pengantar mikroekonomi, edisi ketiga. Nah, di bagian pertama, yaitu tepatnya di bab 1, kita akan bahas bidang studi ilmu ekonomi. Nah, di bidang studi ekonomi tersebut, harapannya kita akan bisa jelasin secara umum apa sih itu ilmu ekonomi, dan pada akhirnya kita akan mencoba mendefinisikan apa itu mikroekonomi, dan bagian lain dari ilmu ekonomi itu yang masih erat kaitannya dengan mikro, yaitu cakupan dari makroekonomi atau pengenalan apa sih mikroekonomi itu. Oke, untuk menjelaskan materi ini secara lebih baik, saya akan mulai menggunakan PPT. Oke, yang pertama yaitu kita bicara soal bidang studi dari ilmu ekonomi. Nah, untuk menjelaskan bidang studi dari ilmu ekonomi tersebut, uh, saya akan coba jelaskan dengan beberapa konsep penting. Yang konsep satu itu adalah apa sih masalah dari perekonomian. Nah, dari masalah ini akan timbul solusi gitu. Nah, dan kita akan jelasin alternatif atau solusi yang dimaksud dari adanya sebuah masalah pokok dalam perekonomian tersebut. Kemudian untuk menjelaskan apa itu ekonomi, ilmu ekonomi, kita akan mulai mendefinisikannya di bahasan yang kedua. Kita akan mencoba mendefinisikan apa itu ilmu ekonomi, dan pada selanjutnya kita akan menjelaskan soal sifat-sifat teori ekonomi dan alat analisis dalam ilmu ekonomi. Selanjutnya kita akan juga jelasin soal uh, peranan ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Setelah 4 poin ini ya, dari 1 sampai 4 poin ini itu udah kita jelasin. Pada akhirnya kita akan jelasin lingkup dari analisis ilmu ekonomi, tepatnya itu yang seperti yang saya jelasin tadi, ilmu ekonomi itu sangat luas luas sekali. Paling tidak dia akan dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu mikroekonomi yang akan kita pelajari dalam mungkin beberapa semester ya, karena buku ini tuh terdiri dari 7 bagian, dan 7 bagian itu akan dijabarkan dalam 18 bab. Kalau misalnya satu kali pertemuan itu biasanya ya bisa berhasil membahas satu bab, uh, banyak sih dosen-dosen yang biasanya dalam satu kali pertemuan itu paling setengah bab, atau mungkin juga sepertiga bab. Tergantung sebenarnya dia itu mau jelasinnya itu sedetail apa, atau ya hanya kulit-kulitnya aja ya bisa dikejar sih. Tapi balik lagi, kalau misalnya sifat dasar dari uh, bahasan ilmu ekonomi itu pasti teorinya banyak banget, tapi kita harus cover secepat mungkin karena kita harus UAS. Jadi sorry, sebelum UAS UTS gitu kita tuh udah punya banyak analisa gitu, punya banyak materi lah untuk jadi dijadikan bahan. Balik lagi ke video saya sebelumnya tentang saya mau bahas mikroekonomi ini, harusnya kita nggak perlu buru-buru juga sih. Jadi kita bisa jabarinnya itu sedikit demi sedikit, namun berharapnya detail. Oke, ini adalah yang akan kita jelasin pada bab 1 bagian 1. Oke, yang pertama kita mulai dari satu konsep pertama, yaitu masalah dan sebuah pilihan, adanya sebuah pilihan. Kita mulai dari apa sih masalah dari perekonomian. Nah, masalah dari perekonomian itu adalah
kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan atau kekurangan. Kelangkaan itu antara kebutuhan sama barang yang tersedia itu tuh nggak balance gitu. Kebutuhan itu jauh lebih tinggi ya daripada faktor produksi yang tersedia. Karena kita tahu ya SDA kita tuh terbatas, SDM kita tuh terbatas, modal kita juga terbatas, nggak semuanya kerja, bukan full employee, dan eh untuk menjelaskan ini semua faktor-faktor produksi ya, apa aja kita akan ke next slide dan akan lebih jelas lagi ke bab selanjutnya mungkin ya. Yang paling paling tidak kita di sini tuh mau ngasih tahu kelangkaan atau kekurangan itu tuh definisinya itu adalah terbatas. Oke, masalah pokok dalam ekonomi ya terbatas gitu. Semuanya terbatas. Kayak modal kita juga terbatas, tenaga kerja kita juga terbatas, SDA, SDM, entrepreneurship. Ada beberapa ya faktor produksi. Nah, sementara kebutuhan kita more is better gitu, Mas. Kalau misalnya kita punya satu, dua, tiga, dan seterusnya, kita akan mau lebih banyak, more is better gitu. Itu konsep dasar dari uh, manusia itu berpikir rasional gitu. Mau mau yang lebih lagi. Oke, selanjutnya kita akan jelasin apa sih kebutuhan kita. Kalau kita bicara soal kebutuhan, kita konversikan itu ke barang. Sebenarnya kita mau apa sih? Mau makan apa sih? Nah, kalau misalnya kita bicara soal barang, itu kita bisa lihat dari dua segi. Yang pertama dari pentingnya dalam kehidupan sama cara penggunaan. Secara sederhana, kita tuh sebenarnya butuh satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 5 barang gitu yang kita butuhin. Gitu. Apa aja? Yang pertama, itu adalah barang inferior nih. Nah, barang inferior itu karena kita tuh pendapatannya rendah. Jadi, maksudnya kayak gini, barang inferior itu tuh barang-barang yang sangat kita butuhkan. Sebenarnya dia mendekati sama barang esensial. Kita bisa beri contoh, masyarakat Indonesia kan makan nasi ya. Jadi mungkin lebih relate ke zaman sekarang. Itu kan ada beras banyak banget kastanya ya. Jadi ada beras murah dan mutunya rendah ya. Mutu atau kualitasnya rendah. Anggap aja normal. Terus ada yang premium atau yang mahal. Nah, barang-barang inferior ini, kalau misalnya kita ibaratkan sekarang, itu adalah beras-beras murah atau beras-beras dengan mutu rendah. Pertama, beras itu kan penting banget nih, kita butuh makan gitu. Atau mungkin bahan pokok lainnya uh, yang murah gitu. Nah, konsep dari barang inferior ini, kalau misalnya kita ada uang lebih atau uang yang cukup, kita paling nggak tuh akan cari barang yang normal gitu. Paling nggak tuh kita akan cari barang yang layak untuk dikonsumsi gitu. Nah, contoh ekstrimnya lagi itu adalah kita tahu sebenarnya masyarakat Indonesia itu mayoritas sebelum makan beras mungkin dia ada yang makan jagung kan, ada yang masih gutiwul gitu. Oh, gutiwul itu bukan jagung, singkong ya kalau nggak salah. Nah, ada berbagai macam, ada jagung, ada singkong, ada sagu mungkin, DSB ya, dan sebagainya gitu. Nah, dari zaman kita mengkonsumsi jagung, singkong, ubi dan lain sebagainya ini, kita ketika kita punya pendapatan yang lebih, kita akan ganti ke beras gitu. Tapi contoh ini tuh mungkin udah nggak terlalu relate gitu ke kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang menurut kita yang lebih better lah. Paling nggak tuh yang bisa menjelaskan apa itu barang inferior ada barang-barang yang biasanya tuh sangat penting bagi kita dan murah ya dan kualitasnya tuh rendah gitu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika pendapatan kita membaik ya, lebih baik gitu, kita akan
meningkatkan kualitas dari barang tersebut atau kita akan meninggalkan barang-barang inferior ini gitu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke barang esensial. Apa sih? Sandang, papan, pangan. Artinya kalau misalnya barang-barang esensial itu adalah barang-barang yang penting ya, kayak kebutuhan dasar kita. Nah, setelah itu kita kan masuk ke barang normal. Nah, barang normal itu kayak barang-barang yang kita akan meningkatkan jumlahnya, kita akan meningkatkan konsumsi kita terhadap barang tersebut seiring dengan pertambahan pendapatan. Terus yang terakhir itu adalah adanya barang-barang mewah gitu, kayak kita akan beli itu kalau misalnya pendapatan kita relatif tinggi gitu. Oke, itu kan berdasarkan pentingnya dalam hidup. Nah, selanjutnya berdasarkan cara penggunaan, kalau kita bicara soal jenis barang itu adalah barang pribadi dan publik, private ya. Sebenarnya yang private itu yang aksesnya terbatas ya. Biasanya buat kita doang, kayak baju, sepatu, makanan, ataupun kalau kita share itu ya kita kasih sama orang-orang terdekat aja kayak keluarga, kakak, adik gitu, ibu, ayah, atau rekan gitu. Nah, kalau misalnya barang publik, itu adalah barang yang kita pakai sama-sama dengan masyarakat yang lain. Kayak taman, taman bermain gitu, terus sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal uh, maunya kita apa, sebenarnya sederhana ya. Nah, kebutuhan yang kita maksud tadi itu sebenarnya ini aja nih. Ada barang inferior, esensial, barang normal, barang mewah, barang pribadi, barang publik. Cuma 6 doang sebenarnya. Nah, yang menjadi uh, langka tadi, nah kita tuh maunya banyak, tapi ya produktivitasnya nggak sebanyak dari kemauan itu. Maksudnya kayak kita mau belanja buat beli barang itu uh, katakanlah di atas 3 juta, tapi gaji kita atau produktivitas yang kita hasilkan itu di bawah itu, di bawah 2 juta, di bawah dari 3 juta itu. Nah, uh, kenapa tadi kebutuhan kita, kenapa tadi terjadi kelangkaan ya, atau scarcity? Karena kebutuhan yang tak terbatas tadi ya, kebutuhannya terus-terus mau, ya kerjanya juga terbatas kayak mungkin 8 jam aja sehari, dalam 1 minggu cuma 40 jam atau 5 hari kerja. Intinya produktivitas kita itu terbatas ya, atau juga emang sumber daya kita terbatas, faktor-faktor produksinya juga 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 terbatas, sementara kebutuhan kita tuh tidak terbatas gitu. Hasil atau output yang bisa kita hasilkan itu tuh sangat terbatas sekali, sementara kebutuhan kita itu tidak terbatas. More is better. Nah, kenapa kebutuhan kita tidak terbatas? Karena yang pertama kita nggak pernah merasa puas. Yang kedua, mau barang baru. Yang selanjutnya adalah kita juga pengen capai taraf hidup tertentu gitu. Mungkin karena status sosial dan lain sebagainya. Intinya kayak kita selalu ingin mencapai pada taraf yang lebih baik gitu. Nah ini mau lebih kaya gitu. Oke, selanjutnya kita bicara soal faktor-faktor produksi. Apa aja sih faktor-faktor produksi itu yang bisa kita buat hasilin output? Apa outputnya? Barang dan jasa ya. Apa aja modal yang kita perlu keluarin buat menghasilkan output atau barang dan jasa ini? Ada tempatnya kan, ada tanah dan sumber daya alamnya. Yang kedua ada pegawainya atau tenaga kerjanya supaya faktor-faktor produksi ini tuh jadi output gitu. Jadi ini adalah faktor-faktor produksi ini adalah yang kita butuhin buat menghasilkan barang dan jasa. Tanah ya kan, tanah atau tempatnya. Yang kedua ada karyawannya, tenaga kerjanya. Yang tiga adalah modal. Jadi modal di sini tuh bukan uang ya, tapi kayak mesin, kemudian juga peralatan lah ya.
untuk melakukan produksi. Nah, yang selanjutnya adalah adanya ahli dalam bidang usaha atau adanya entrepreneurship. Nah, di bab selanjutnya kita akan bicara uh, soal hubungan timbal baliknya ya, kayak kalau misalnya faktor produksi itu kan uh, kita butuh atau perusahaan itu butuh tanah, butuh tenaga kerja, butuh modal, butuh kalian kewirausahaan. Itu kan yang dibutuhkan sama perusahaan. Nah, imbal baliknya kepada individu atau masyarakat atau rumah tangga, RTK, rumah tangga konsumsi ya, itu apa gitu. Nah, itu akan kita bahas di selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Paling enggak di sini itu kita akan mencoba ngebahas, kita review dulu yang ingin kita bahas tadi itu adalah yang pertama itu uh, apa masalahnya? Ya itu tadi kekurangan terjadi karena kebutuhan itu lebih besar ya dibandingkan dari faktor produksi yang tersedia. Nah, kebutuhan yang dimaksud itu kalau misalnya kita konversikan ke barang itu barang apa saja ini yang tadi kita jelasin, dan nggak terlalu penting sebenarnya di sini poinnya adalah apa aja sih faktor-faktor produksi itu kita bisa lihat dari empat ya, empat faktor. Yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah tenaga kerja, yang ketiga adalah modal, mesin, peralatan kerja, dan lain sebagainya, dan selanjutnya ada keahlian kewirausahaan atau entrepreneurship. Ini adalah empat faktor produksi yang kita jelaskan pada bab ini. Oke, kenapa terjadi langkah? Karena kemampuan produksi kita atau kemampuan produksi kita itu di bawah dari kebutuhan kita tadi, di bawah dari keinginan kita. Yang kedua adalah kenapa terjadi langka? Karena faktor produksi itu relatif terbatas gitu, kayak modal kita pasti terbatas gitu. Kemudian tenaga kerja yang bisa kita kerjakan ya, yang kita bisa pekerjakan juga relatif terbatas. Nah, sehingga kalau misalnya kita terbatas ya, faktor produksi kita terbatas dan kemampuan produksi kita juga, produktivitas kita juga terbatas, maka mau tidak mau kita akan membuat yang namanya adalah sebuah pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Biasanya tuh kayak kita tuh cuma punya uang segini gitu. Dengan kombinasi A atau B, jadi mungkin di slide selanjutnya kita akan bicara soal budget line, itu ada A dan B. Itu tuh anggap aja dua barang ini tuh bisa kita beli kedua-duanya dengan uang kita atau sumber daya kita yang terbatas. Kalau 1 juta nih, kita bisa beli kombinasi dua barang yang bisa kita gunakan untuk hasil produksi. Atau kita sebagai konsumen itu dengan uang 1 juta itu kita udah bisa memenuhi seluruh kebutuhan jenis barang yang tadi kita jelasin. Kita itu di dua kombinasi paling nggak A dan B itu bisa kita beli dengan gaji kita di perusahaan atau apapun yang kita dapatin yang bisa kita tukar ke barang dan jasa. Nah, itu yang disebut dengan memaksimumkan kesejahteraan. Maksudnya tuh dengan keterbatasan kita tuh bisa memilih titik kepuasan yang paling tinggi. Kalau misalnya kita lihat dari segi konsumen gitu, atau rumah tangga konsumsi. Kalau misalnya kita lihat dari segi rumah tangga produksi atau perusahaan, nah dengan budget line kita, dengan anggaran kita tadi tuh, kita bisa memanfaatkan seluruh faktor produksi itu untuk bisa menghasilkan keuntungan atau profit yang maksimum atau jumlah kuantitas yang pada akhirnya juga akan memaksimumkan profit kita. Jadi kalau misalnya kita sebagai konsumen ya, atau kita sebagai rumah tangga, itu tuh yang kita inginkan adalah utilitas atau tingkat kepuasan yang paling tinggi, given dari kemampuan keuangan kita yang sangat terbatas tadi, atau penghasilan kita yang sangat terbatas. Kalau kita dari segi perusahaan itu adalah gimana caranya dengan budget kita tadi
dengan kombinasi barang dan modal itu tuh kita bisa menghasilkan tingkat produksi yang optimum atau profit yang optimum. Oke, sampai sejauh ini itu yang bisa kita jelaskan. Nah, yang terakhir itu kita akan bicarain soal uh, aktor-aktor yang melakukan pilihan, yang melakukan alternatif. Siapa aja? Ya, ada tiga aktor ya yang berperan dalam ekonomi. Yang pertama, kita yang mengkonsumsi, nggak semuanya kita bisa beli, nggak semua barang mewah bisa kita beli, nggak semua barang normal bisa kita beli, dan kita nggak mungkin mau semua barang inferior juga. Jadi kita harus memilih barang-barang yang akan kita konsumsi. Artinya kita sebagai konsumen itu harus membuat pilihan konsumsi. Yang kedua, produksi gitu. Kita tahu tenaga kerja kita terbatas, kemudian modal kita terbatas, tanah yang kita punya juga terbatas, uh, peng, apa ya, manajer atau entrepreneur kita uh, juga terbatas. Maka kita juga, given dari keterbatasan faktor produksi tersebut, kita juga harus memaksimalkan kemampuan kita dalam memproduksi. Dengan kata lain, mau gak mau tuh dengan keterbatasan sumber daya yang kita punya, kita juga harus mendapatkan profit yang paling optimum. Sehingga kita melakukan choice, pilihan. Nah, selanjutnya juga ada pilihan dalam kegiatan pemerintah. Oke? Nih, dari uh, materi yang tadi saya jelaskan, itu tuh paling enggak kita udah tahu, uh, ilmu ekonomi atau bidang ilmu ekonomi itu tuh pokok bahasanya tuh apa aja sih? Gitu. Nah, secara sederhana, uh, ilmu ekonomi itu bicara soal nggak jauh dari atau kalau misalnya kita mau mendefinisikan, uh, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sih cara konsumen untuk uh, memenuhi kebutuhannya dan bagaimana cara perusahaan itu bisa memanfaatkan faktor produksi yang tersedia. Nah, secara bukunya gitu, di di buku ini tuh juga dia jelasin soal, uh, kita definisikan itu apa itu ilmu ekonomi. Ini definisi dari PA Samuelson ya. Jadi ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Paling enggak, pada pertemuan kali ini tuh kita mencoba untuk mendefinisikan apa itu ilmu ekonomi. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Hiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.